apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa ada di dalam berkat Tuhan, senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan yang selalu menyertai kita. Jangan lupa untuk setiap kali mengucap syukur di dalam segala perkara, baik atau tidak baik keadaan yang sedang kita jalani, tetaplah mengucap syukur. Karena itu akan mengundang perkenanan Allah lebih dan lebih lagi di dalam hidup kita. Bahkan kita akan semakin mengerti akan rencana Allah dalam hidup kita. Kita akan semakin menghargai setiap perubahan, setiap transformasi dalam hidup kita yang semakin mengarah kepada Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Allah. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada pengingat, ada warning, ada aba-aba yang Tuhan beritahukan kepada kita sebagai umat-umat kepunyaannya, umat-umat kesayangannya. Menjelang hari penyelamatan itu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena nanti akan membuat kita akan kehilangan keselamatan itu. Di bagian awal dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Bagaimana caranya dan bagaimana mungkin kita dapat mendukakan, membuat Roh Kudus itu bersedih. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang lemah lembut, yang selalu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengikuti jalan dan kebenaran firman Allah. Berarti saat itu kita sudah mengizinkan Roh Kudus Allah ada di dalam hati kita, hidup kita. Dan bagaimana kita sampai mendukakan Roh Kudus Allah ini. Dan ini diingatkan kembali teman-teman yang kekasih. Supaya menjelang hari penyelamatan itu, jangan ada seorang pun dari antara kita yang sampai membuat Roh Kudus Allah bersedih. Yang sampai mendukakan Roh Kudus Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Sebagian mungkin kita bertanya bagaimana caranya saya mendukakan Roh Kudus Allah? Kita membaca tadi bahwa dengan cara menyimpan kepahitan, menyimpan kegeraman, menyimpan kemarahan, menyimpan pertikaian, dan mengucapkan kata-kata fitnah. Firman Tuhan katakan hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Haleluya. Saudara yang kekasih, saudara pernah membuang sampah? Pernah ya, semua kita pasti membuang sampah. Yang namanya sampah itu, yang namanya sesuatu yang kita buang, kita tidak akan pernah lagi mengobek-obeknya untuk mengambilnya kembali dan membuatnya berharga. Benar ya. Ketika kita sudah membuangnya berarti kita sudah 100% melepaskannya dan tidak akan pernah mengambilnya kembali. Apalagi menjadikan dia berharga. Karena dia sudah kita jadikan sampah dan kita buang. Dan kita tidak perlu tahu lagi bagaimana nanti perjalanannya kelak. Karena dia sudah menjadi sampah yang kita buang dan kita tidak memperdulikannya lagi. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, jika ada kepahitan, jika ada kegeraman, kemarahan, bahkan pertikaian dan fitnah di dalam hidup kita, hendaklah itu semua dibuang dari antara kita. Nah mungkin ada yang bertanya, di dalam hati saya, di dalam diri saya,
Sudah tidak ada masalah lagi dengan segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, rasa marah, fitnah ini. Tetapi justru saat ini saya sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kegeraman, kemarahan, fitnah, pertikaian ini terhadap diri saya. Sementara saya tidak pernah melakukan apa-apa. Di masa-masa ini begitu ngeri ya, ada bullying di mana-mana, ada kekerasan, tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap orang lain. Baik itu secara fisik dan lebih menyakitkan lagi jika dilakukan secara verbal, secara kata-kata yang tidak terlihat tetapi itu dapat membunuh karakter dengan mengucapkan fitnahan. Padahal orang itu tidak melakukan. Ya, kita menyebarkan fitnah yang tidak benar. Dengan tujuan apa? Dengan segala macam tujuan. Mungkin kita ingin menjatuhkan orang ini. Dan bisa saja jika orang ini tidak kuat, maka orang yang kita fitnah ini memang akan jatuh mentalnya. Sampai kemudian dia benar-benar akan mengalami kejatuhan yang fatal. Karena apa? Karena pembunuhan secara karakter lewat setiap kata-kata buruk yang kita ucapkan terhadap orang lain. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak ada masalah dengan hal ini, tetapi ada orang-orang yang justru melakukan hal ini kepada kita. Saya mau katakan, apapun yang dikatakan orang lain terhadap kita yang tidak baik, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan oleh orang-orang kepada kita, hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Bahkan tindakan-tindakan fisik yang tidak baik, kekerasan dilakukan kepada kita di bawah tekanan. Terkadang kita tidak bisa kendalikan, tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi itu bisa berlangsung terus-menerus sampai akhirnya mental kita terganggu. Tapi pada saat ini saya mau katakan, jika kita adalah orang yang disakiti, memang hal ini begitu menyakitkan. Kita ingin teriak tapi kita tidak tahu teriak kepada siapa. Kita ingin melakukan perlawanan, saya mau katakan perlawanan secara fisik itu bisa saja terbatas. Karena kita tidak mempunyai kemampuan secara fisik. Saya tidak dapat melakukan perlawanan secara fisik. Saya tidak punya basic sedikit pun untuk melawan seseorang yang sudah membunuh karakter saya dengan fisik atau yang sudah memukuli saya lalu saya akan melawan juga secara fisik. Saya tidak dapat melakukan perlawanan secara fisik karena saya tidak punya basic atau latar belakang ilmu bela diri. Bagaimana kita dapat melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Bapak, saya sangat marah, saya sangat emosi dengan perlakuan teman-teman kepada saya. Saya rasanya ingin membalas segala kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan kepada saya. Satu saat saya akan membalas apa yang mereka lakukan." Tapi apa kata orang tuanya? Apa kata bapak dari anak ini kepada anaknya? "Coba ambil satu karung dan isi dengan batu-batu penuh di dalamnya, lalu gantungkan karung itu. Dan ketika engkau mulai merasa marah, jengkel, dan ingin membalaskan kemarahanmu kepada orang-orang yang menyakiti hatimu, coba pukul batu-batu tadi yang sudah engkau masukkan ke dalam karung dengan sekuat tenagamu dengan menggunakan tanganmu." Lalu anak itu melakukannya. Ketika dia sudah mulai marah, ketika mengingat orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, dia mulai memukul karung itu dengan sekuat tenaganya dengan menggunakan tangannya. Pak! Dan apa yang terjadi? Dia kesakitan. Lalu dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, kenapa Bapak menyuruh saya untuk melakukan hal ini? Dan saya merasa kesakitan karena saya sudah memukul dengan sekuat tenaga saya batu yang Bapak suruh untuk saya pukul ketika saya mulai mengingat kesalahan orang lain, mengingat kesalahan teman saya." Lalu bapaknya berkata, "Benar, engkau merasakan kesakitan pada tanganmu. Dan apakah teman yang menyakitimu itu tahu bahwa tanganmu sedang sakit? Tentu saja tidak, Bapak. Itulah yang terjadi kepada dirimu jika engkau berusaha untuk melawan orang-orang yang menyakitimu dengan kekuatan fisik, bahkan juga dengan kebencian. Karena mereka tidak pernah tahu betapa sakitnya yang engkau rasakan. Bahkan mereka tidak peduli ketika tangan kita sudah berdarah-darah. Karena apa? Karena kita melakukan perlawanan kepada mereka. Dan mereka juga tidak pernah tahu bagaimana
hidup kita terpuruk dan sakit yang luar biasa ketika mereka sudah menyerang mental kita. Tetapi pada saat ini kita harus melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Bapak itu. Bapak ini berkata, kalau begitu mulai sekarang jangan pernah ingat-ingat lagi kejahatan dari teman-temanmu. Engkau justru harus membuang segala kemarahan, rasa iri, marah, geram, pertikaian yang ada di dalam hatimu. Justru sebaliknya, jika pada saat ini engkau sedang tidak menyukai seseorang, oleh karena apa? Mungkin engkau tidak dapat menyembunyikan bahwa sebenarnya engkau sedang iri terhadap dia. Lalu karena iri hati dan kecemburuan yang ada di dalam hatimu, karena engkau tidak bisa berhasil atau setidaknya mendambakan posisi seperti posisinya, tetapi engkau belum sampai ke tahap sana dan engkau berusaha hendak menjatuhkan dia. Mungkin engkau menipu diri sendiri dengan mengatakan, enggak, ngapain saya iri, ngapain saya cemburu dengan dia. Tetapi dengan terus menerus mengucapkan kebencian, bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain tentang orang yang kita cemburu dan iri itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki kepahitan di dalam diri kita. Akui di hadapan Tuhan, jika ini tetap ada di dalam dirimu, engkau tetap membenci orang itu. Saya tidak membenci orang itu kok, dia saja yang sepertinya saya benci, dia saja yang merasa seperti saya benci. Lalu kita menceritakan lagi kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang membenci dia. Lalu apa yang kita lakukan? Stop. Mulai hari ini, mulai detik ini, kita tidak akan pernah menceritakan hal apapun lagi yang buruk tentang orang itu kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita memang sudah membuang segala hal-hal yang tidak baik tadi, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah di dalam hidup kita. Haleluya. Tetapi apa yang harus kita miliki? Yang kita miliki, yang harus kita miliki adalah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Mari kita saling ramah satu dengan yang lain, teman-teman yang kekasih, tetapi bukan memandang secara sosial dan tingkat ekonomi. Jangan sampai kita ramah hanya kepada orang-orang yang kelasnya sama dengan kita. Dan keramahan ketulusan ini bukan sesuatu yang kita buat-buat atau sesuatu yang berlebih-lebihan, ya. Ingin kelihatan di depan kamera atau supaya orang menilai kita memang baik dan ramah. Orang menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang suka membantu untuk ditampilkan sehingga orang bisa memandang bahwa kita adalah orang yang baik. Tidak. Tetapi ramah baik seorang kepada yang lain harus kita lakukan dengan tulus karena ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan memandang siapapun dengan sinis. Ya, jangan memandang siapapun dengan rasa benci dan emosi. Kenapa? Padahal orang itu sebenarnya tidak melakukan hal apapun kepada kita. Saya mau katakan, biasanya orang-orang yang punya kepahitan kepada orang lain, kebencian kepada orang lain, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang dia ingin tetapi belum tercapai dan tersalurkan. Dan dia merasa bahwa orang inilah penyebab bahwa cita-citanya, apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Sehingga dengan cara apapun dia berusaha agar orang yang dia pikir sebagai batu sandungan itu harus juga mengalami seperti yang dia lakukan. Saya mau katakan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buanglah itu semua dari dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum nanti ada murka Allah yang datang menghampiri kita ketika kita terus mengucapkan kemarahan, terus mengucapkan fitnah yang akan menghancurkan kehidupan kerohanian kita. Perlahan namun pasti, bukan hanya kerohanian kita saja, bahkan tubuh fisik kita juga akan mengalami sakit penyakit jika kita menyimpan kepahitan, kegeraman, kebencian, bahkan fitnah ini. Makanya firman Tuhan katakan harus dibuang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pengikut Kristus yang setia.
Firman Tuhan juga berkata bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang mengutuk kamu. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Jangan pernah mendoakan orang-orang yang sudah menjahati kita supaya mereka ditimpa sakit penyakit. Tuhan gak akan dengarkan saudara. Tuhan gak akan kabulkan. Tidak ada doa-doa sakit seperti itu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kita berdoa hal-hal yang baik dan terbaik untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Loh kok bisa? Saya sudah disakiti, masa saya harus berdoa untuk hal-hal yang baik dengan mereka? Lakukan saja saudara. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas segala sesuatunya, bukan kita. Doakan mereka, ucapkan berkat, dan biarlah Tuhan sebagai hakim yang adil itu, hakim yang agung yang akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Haleluya. Jangan ada perlawanan. Rendahkan hati kita saat ini di hadapan Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.